Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan KBM secara online di pesantren Intan Ilmu. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan semua orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Baik. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang operasi pada bilangan bulat, operasi pada pecahan, dan juga macam-macam bentuk operasi lainnya, pecahan desimal, persen, dan yang lainnya. Baik, sekarang kita akan belajar tentang operasi pecahan operasi campuran, operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Sebelumnya kita belajar tentang penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian, dan pembagian. Untuk hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran. Jadi dalam satu soal tidak cuma terdapat satu operasi, melainkan beberapa operasi sekaligus. Untuk aturannya sama seperti pada bilangan bulat, yaitu yang dikerjakan pertama adalah perpangkatan. Jika ada perpangkatan, maka perpangkatan terlebih dahulu yang dikerjakan. Yang kedua, operasi yang terdapat di dalam tanda kurung. Yang kedua, operasi yang terdapat di dalam tanda kurung. Yang ketiga, perkalian maupun pembagian. Dan yang keempat, baru penjumlahan atau pengurangan. Jadi jika misalkan ada perkalian atau pembagian bergandengan mereka, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di sebelah kiri. Jadi misalkan perkalian ada di sebelah kirinya pembagian, maka perkalian terlebih dahulu dikerjakan. Ataupun penjumlahan dan pengurangan juga sama. Jadi kalau sama-sama kuat, yang dikerjakan adalah yang di sebelah kiri terlebih dahulu. Baik, 1/2 ditambah 3/5 dikurang 2/3. Di sini ada dua operasi hitung, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Sini tidak ada perpangkatan, tidak ada operasi yang di dalam kurung, dan tidak ada perkalian atau pembagian. Maka yang kita kerjakan adalah yang di sebelah kiri. Penjumlahan ada di sebelah kiri. Berarti yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah penjumlahan. Beda soal misalkan begini. Misalkan ada tanda kurungnya, berarti pengurangan terlebih dahulu yang kita kerjakan, walaupun dia ada di sebelah kanan. Tapi pada soal tadi tidak ada tanda kurungnya, berarti penjumlahan terlebih dahulu yang kita kerjakan. Untuk penjumlahan dan pengurangan, maka harus kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. 2, 5, dan 3 kita samakan menjadi 30. Dicari KPK-nya dari 2, 3, dan 5, maka nanti kalian akan dapatkan 30. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. 2 supaya jadi 30, maka harus dikali dengan 15. Berarti yang di atas juga dikali 15. 1 dikali 15 maka didapat 15. 5 supaya menjadi 30 dikali dengan 6. Berarti 3-nya juga dikali dengan 6. 3 dikali 6 18. Selanjutnya 3 supaya jadi 30 harus dikali dengan 10. Berarti 2 juga dikali dengan 10. Kita dapat 20. Setelah sama baru kita kerjakan. Tadi penjumlahan dulu kita kerjakan. 15 ditambah 18. Maka kita dapat hasilnya adalah 33/30. Selanjutnya dikurang dengan 20/30. Hasilnya 33 dikurang 20, maka didapat adalah 13/30.
Ini merupakan bentuk sederhana karena 13 merupakan bilangan prima. Karena 13 merupakan bilangan prima, maka ini sudah paling sederhana, 13/30. Baik. Supaya jadi 18/30. Karena 5 supaya diubah jadi 30 harus dikali dengan 6. Berarti 3-nya juga dikali dengan 6. Baik. Ustadz hapus. Bagi yang belum selesai mencatat, silakan di screenshot. Baik, sudah. Contoh berikutnya, 1/2 ditambah 1/3 dikali 2/5. Ada dua operasi hitung, yaitu penjumlahan dan perkalian. Berarti yang kita kerjakan adalah perkalian terlebih dahulu. Berarti 1/2 ditambah perkalian kita kerjakan dulu. 1 dikali 2, 2. 3 dikali 5, 15. Selanjutnya kita samakan penyebutnya. Kita samakan berarti dijadikan 30. Yang 15 juga dijadikan 30. 2 dikali dengan 15. Supaya jadi 30 berarti satunya juga dikali dengan 15. Maka kita dapat 15. 15 dikali dengan 2. Berarti 2-nya juga dikali dengan 2. Berarti 4. 15/30 ditambah 4/30. Kita dapat hasilnya adalah 19/30. Ini bentuk paling sederhana karena 19 merupakan bilangan prima. Jadi 1/2 ditambah 1/3 dikali 2/5, hasilnya adalah 19/30. Ini beda kalau di sini ada kurungnya. Walaupun penjumlahan dan sini perkalian, kalau di sini kalau penjumlahannya terdapat di dalam kurung seperti ini, maka penjumlahan dikerjakan terlebih dahulu. Tapi di soal tadi tidak ada tanda kurungnya, berarti dikerjakan perkalian terlebih dahulu. Silakan dicatat contohnya. Baik, yang belum selesai boleh di screenshot. Nah, Ustadz akan memberikan contoh soal yang lainnya. Baik, Ustadz hapus. Contoh selanjutnya 1/2/9 dikali 1/4 dikurang 5/8 dibagi 1/2. 1/2/9 dikali 1/4 dikurang 5/8 dibagi 1/2. Sini ada operasi perkalian dan juga pembagian dan tidak ada kurungnya. Juga ada operasi kurang. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu operasi perkalian, karena operasi perkalian ada di sebelah kirinya operasi pembagian. Diingat di sini operasinya pecahan campuran, maka harus kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. 1/2/9 Ahmad Irwansyah diubah menjadi pecahan biasa berapa? Satu 2/9. Ya, 11/9 benar. Dikali 1/4 dikurang 5/8 dibagi 1/2. Baik. 11 dikali 1 didapat 11. 9 dikali 4 didapat 36.
dikurang, pembagian kita kerjakan lagi. Baik, perhatikan di samping sini operasi pembagiannya. Dibagi 1/2. Pembagian kemarin ingat dibalik penyebut dan pembilang. Berarti 2/1. Baginya diubah menjadi kali. 5 dikali 2 10. 8 kali 1 8. Ini bisa disederhanakan. 10/9. 10/8 ini didapat dari pembagian 5/8 dibagi 1/2. Jadi kita letakkan di sini 10/8. Kalau mau mudah, kalian bisa juga mencoret atau membagi silang. Yang dicoret yang di bawah dengan yang di atas yang sama-sama bisa dibagi. 8 bisa dibagi 2 menjadi 4. 2 bisa dibagi 2 menjadi 1. Nah, jadi 8 dibagi 2, 2 dibagi 2 juga, sama-sama dibagi 2. Jadi hasilnya nanti 5/4. Hasilnya 5/4. 5 dikali 1/4 dikali 1. 5/4 ini juga bisa, misalkan kalian tidak bisa mencoret dari 10/8. Bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Hasil penyederhanaannya juga 5/4. Untuk memudahkan supaya nanti dapatnya ini. Nah, langsung Ustadz hapus ya. Kalian jangan lupa untuk menulis yang ada di samping sini juga. Yang ini jangan lupa juga ditulis prosesnya. Kenapa di sini dapat 5/4. 5/4 dapat dari pembagian 5/8 dibagi 1/2. Jika ada yang bingung silahkan tulis di chatting. Ada yang bingung kenapa jadi 11/36 dikurang dengan 5/4. Jadi Ustadz bisa ajarkan lebih pelan. Silahkan tulis di chatting jika ada yang bingung dapat 5/4 ini. Oke, sama dengan karena pengurangan kita samakan penyebutnya. 11/36. 4 bisa diubah menjadi 36 dengan dikali 9. Berarti yang di atas juga harus dikali 9. Jadi 45/36. Berarti hasilnya minus 11 dikurang 45. Hasilnya adalah 34/36. Negatif 34/36. Ini bisa disederhanakan lagi dengan dibagi 2. 34 dibagi 2 maka negatif 17/18. Ini bentuk paling sederhananya, negatif 17/18. Silakan dicatat. Yang di samping sini jangan lupa dicatat juga proses mendapatkan 5/4 yang di sini. Jadi operasi pengurangannya kita kerjakan yang paling akhir. Dapat 11/36. Baik, 11/36 didapat dari 11 dikali 1 maka dapat 11. 9 dikali 4 didapat 36. Operasi yang pertama, operasi perkalian. 11/36 didapat dari operasi perkalian. Tambahkan 1, 2/9. Ini diubah menjadi pecahan biasa menjadi 11/9. Dikali 1/4. Maka didapatkan 11/36. Baik, jika ada yang ditanyakan lagi silahkan tulis di chatting. Baik, Ustadz lanjutkan pada contoh berikutnya. 2/5 dibagi
1/2 ditambah 1/3 dikali 1/4 sama dengan 1/2. Ini harus kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 2/5 dibagi 1/2. Muhammad Farid diubah menjadi pecahan biasa berapa? 1/2 ini. Tiga per 2. Ya, 3/2 ditambah 1/3 dikali 1/4. Kalau pada contoh sebelumnya yang kita kerjakan perkalian terlebih dahulu, sedangkan pada contoh kali ini yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. Karena posisi pembagian lebih dulu daripada perkalian dan tidak ada tanda kurung. Maka kita kerjakan pembagian terlebih dahulu. Pembagian, ingat operasinya dibalik. 3/2 menjadi 2/3, lalu baginya diubah menjadi kali. 2 dikali 2 4, 5 dikali 3 15, ditambah 1/12. 1/12 dapat dari 1/3 dikali 1/4. Ini faktor 15 dan 12. Yang paling sederhana, yang paling kecil KPK-nya adalah 60. 15 berarti kita jadikan penyebutnya 60. Lima belas dikali dengan 4, berarti 4-nya dikali 4 juga. 12 supaya menjadi 60 harus dikali dengan 5. Jadi 4 dikali 4 16, 1 dikali 5 5. Maka hasil akhirnya adalah 21/60. Ini masih bisa disederhanakan, dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 7/20. Bentuk paling sederhananya adalah 7/20. Baik, jika ada yang bingung dari contoh yang ini, silakan ditanyakan agar bisa Ustadz jelaskan. Baik, Ustadz lanjutkan. 1/4 ditambah 1/2 dibagi 2/3 dikurang 3/5. Nah, di sini ada 3 tanda operasi: penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Jika pada aturan normal harusnya pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Tapi karena di sini pengurangan ada di dalam tanda kurung. 2/3 dikurang 3/5. Maka pengurangan yang kita kerjakan terlebih dahulu. Yang kita kurangkan, kita samakan penyebutnya menjadi 15. 3 supaya jadi 15 maka dikali 5, berarti 2 dikali 5 10. 5 supaya jadi 15 dikali 3, berarti 3 dikali 3 9. Baik, selanjutnya sisa 2 operasi, penjumlahan dan pembagian. Maka pembagian dikerjakan terlebih dahulu. 1/4 ditambah 1/2 dikali 15/1.
Hasilnya adalah 1/4 ditambah 15/2. Nah, ini harus disamakan penyebutnya karena penjumlahan. Kita samakan menjadi 4 penyebutnya. 2 supaya jadi 4 berarti harus dikali 2. Maka 15 dikali 2 juga berarti 30. Maka 1/4 ditambah 30/4 hasilnya adalah 31/4. 31/4 kalau dalam bentuk pecahan asli maka ini merupakan bentuk paling sederhana karena 31 adalah bilangan prima. Tapi ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. 31/4 kalau diubah menjadi pecahan campuran. Ustadz mau tanya pada Dio Pramudia. 31/4. Baik, Ustadz tanya pada Rozan, Sultan Rozan. Bisa Rozan? Bentar, 3/4/7. Berapa? 3/4/7. 3/4/7. Nah, ini angkanya sudah betul. Tapi posisinya terbalik. 3/4/7. Baik, Ustadz akan ulang. 31 dibagi 4. Ingat kemarin 31 dibagi 4. Cara membuat menjadi pecahan biasa. 31 dibagi 4 hasilnya adalah 7. 7 dikali 4 28. Kurangkan 31 dikurang 8 hasilnya adalah 3. Kita letakkan 7-nya hasil baginya sebagai bilangan bulatnya. Sisanya diletakkan di atas atau sebagai pembilang dan penyebutnya tetap. Nah, jadi penyebutnya tidak berubah. Hasilnya adalah 7/3/4. 7/3/4. Ini hasilnya pecahan campurannya. Jadi cara meletakkannya, hasil baginya kita letakkan sebagai bilangan bulatnya di depan. Sisanya kita letakkan sebagai pembilang dan penyebutnya tidak berubah. Kita harap yang lain juga memahami. Jangan terbalik meletakkannya. Jadi 31/4 ketika diubah menjadi pecahan campuran maka hasilnya adalah 7/3/4. Baik, silakan di screenshot bagi yang belum selesai. Ustadz akan hapus. Baik. Untuk berikutnya ingat bilangan persen ini artinya per 100. Bilangan persen artinya per 100. Jadi misalkan 5%. Maka ini artinya adalah 5/100. Selanjutnya ada juga yang disebut per mil. Jadi nolnya 2 di bawahnya ini. Ini artinya per 1000. Jadi misalkan di sini ada 15/mil. Begini orang nulisnya. Maka ini artinya 15/1000. Seperti ini, ya. Kenapa Ustadz jelaskan ini? Karena ini berkaitan dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya. Baik. Sini ada 14% dikali 6 1/4 dikurang 2/5 dibagi 0,8. Nah, perhatikan sini bentuk pecahannya semuanya berbeda.
Jadi misalkan kalian mengubah desimal, perhatikan 0,3 diubah menjadi pecahan biasa, ini artinya 3/10. Misalkan 0,03, di belakang koma ada 2 angka, ini artinya per 100. Bilangannya tetap 3/100. Jadi misalkan ada 0,35 artinya 35/100. Jadi misalkan 3 angka 0,003, ini artinya 3/1000. Jadi untuk desimal mengubah menjadi pecahan biasa, kalian lihat koma di belakangnya, berapa angka di belakang koma. Seperti ini, 1 angka di belakang koma berarti per 10, 2 angka di belakang koma per 100, 3 angka di belakang koma per 1000. Ini misalkan 0,034, ini berarti artinya 34/1000. Nah ya, kita harap semuanya paham. Bagi yang belum bisa silakan ditulis contohnya ini. Contoh mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Untuk memudahkan kita dalam menghitung contoh yang ini. Baik, Ustadz hapus ya, supaya kita bisa membahas contoh yang Ustadz tulis itu. Baik, perhatikan, jika bentuk pecahannya berbeda, maka harus kita ubah menjadi pecahan yang sama. Entah itu pecahan asli, pecahan desimal, persen, ataupun per mil. Jadi semuanya harus kita ubah. Di sini ada persen, pecahan campuran, pecahan biasa, dan juga pecahan desimal. Untuk bisa mengerjakan ini harus kita ubah menjadi pecahan yang sama. Misalkan semuanya kita ubah menjadi persen, atau kita ubah menjadi pecahan biasa, ataupun kita ubah menjadi desimal. Jadi semuanya harus diubah bentuknya menjadi pecahan yang sama. Misalkan ini Ustadz kerjakan diubah menjadi pecahan biasa. 14% diubah menjadi pecahan biasa berarti 14/100. Jadi bebas, mana yang paling mudah bagi kalian? Diubah menjadi persen kah? Diubah menjadi desimal kah? Atau diubah menjadi pecahan biasa? 14/100 dikali 6 1/4 harus diubah menjadi pecahan biasa juga, karena ini masih pecahan campuran. 6 1/4 diubah menjadi pecahan biasa, berapakah nilainya? Fatur rohim 6 1/4. Ketika diubah menjadi pecahan biasa, berapa nilainya? Berapa Muhammad Zaki? 6 1/4. 25/4. Ya betul, 6 dikali 4 24, ditambah 1 25/4. Jadi 6 1/4 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 25/4, dikurang 2/5, karena dia sudah bentuk pecahan biasa. Kita sepakat akan diubah menjadi pecahan biasa, jadi tidak perlu diubah. Dibagi 0,8 diubah menjadi pecahan biasa, bentuknya berarti 8/10. Baik, selanjutnya berarti ada perkalian, pengurangan, dan pembagian. Berarti perkalian terlebih dahulu yang kita kerjakan. Untuk memudahkan, kalian boleh kalau misalkan tidak bisa langsung dikalikan saja. 14 dikali 25, nanti didapat berapa hasilnya? Per 100 dikali 4, berarti per 400 nanti. Jadi untuk memudahkan, mungkin kalian sudah diajarkan di SD dengan cara
dicoret silang, yaitu yang di bawah dengan yang di atas dibagi, saling bagi. 100 dengan 25 bisa saling bagi. 25 dibagi 25 dapat 1. Berarti 100-nya juga harus dibagi 25. Didapat hasilnya adalah 4. Selanjutnya 14 dengan 4 bisa dibagi 2. K dibagi 2. 14 dibagi 2 hasilnya 2. 14 dibagi 2 didapat 7. Jadi harus sama. Misalkan yang dicoret silang ini 14 dengan 4. Berarti harus sama-sama bisa dibagi. 14 bisa dibagi 2, 4 harus bisa dibagi 2 juga. Kalau tidak bisa maka tidak boleh dicoret ya. Yang dicoret harus sama. 100 dengan 25 tadi. 25 dibagi 25, 100 juga bisa dibagi 25. Maka didapat hasilnya seperti ini. Supaya memudahkan untuk menghitung, tidak terlalu banyak angkanya. Jadi didapat 7 dikali 1 didapatkan 7 per 4 dikali 2 8 berarti 7 per 8 dikurang 2 per 5 dibagi 8 per 10. 8 per 10 ini bisa disederhanakan sebenarnya. Baik, Tat akan langsung menggunakan yang disederhanakan. Tat yakin semuanya sudah bisa, sudah pintar-pintar semua di kelas ini. 8 per 10 dibagi 2, 10-nya juga dibagi 2, maka didapat 4 per 5. Nah, ini bentuk sederhananya. Bentuk sederhana dari 8 per 10 adalah 4 per 5. Maka langsung kita tulis saja 4 per 5 di sini, supaya angkanya tidak terlalu banyak. 4 per 5. Selanjutnya, pengurangan dan pembagian. Berarti yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. Maka 7 per 8-nya tetap ditulis. Dikurang 2 per 5. Untuk pembagian berarti harus dibalik menjadi 5 per 4. Tanda baginya diubah menjadi kali. Ini pelajaran sebelumnya. Baik, selanjutnya baru kita hitung. 7 per 8 dikurang 2 dikali 5 10, 5 dikali 4 20. Nah, ini bisa seperti ini. Bisa juga dengan cara dicoret tadi. Ini dicoret 5 dengan 5, sama-sama dibagi 5 didapat 1 1. 2 dengan 4 juga bisa dicoret, tapi tidak usah, untuk memudahkan. Ini untuk yang tidak dicoret ya, jadinya 10 per 20. Ini dengan yang dicoret tadi. Jadi bedakan dua ini. Ada dua cara, ke kanan sini dan yang ke bawah sini. 7 per 8 dikurang 2 dikali 1 2 per 4. Nah, mana yang lebih mudah? Pasti yang di bawah ini lebih mudah karena angkanya kecil. Maka didapatkan hasilnya nanti kita samakan penyebutnya menjadi 8. 7 per 8 dikurang 4 dikali 2 berarti dapat 8. Berarti 2-nya harus dikali 2 juga, dapat 4. Hasilnya adalah 3 per 8. Ini juga sama, tapi angkanya lebih besar. Hasil akhirnya ada 3 per 8. Ini berarti 8 dengan 20. Harus kita ubah menjadi 40 berarti. Berarti ini dikali 5. Di atas dikali 5 juga. Dan di sini dikali 2. Jadi didapat 35 per 40 dikurang 20 per 40. Jadi hasilnya adalah 15 per 40. Ketika disederhanakan sama-sama dibagi 5. 15 dibagi 5 3, 40 dibagi 5 8. Maka hasilnya akan sama saja. Jadi ketika disederhanakan hasilnya akan menemukan hasil yang sama, yaitu 3 per 8.
Terserah mana yang lebih mudah buat kalian caranya ya. Silakan dicatat. Jadi, jika ada soal yang bentuk pecahannya berbeda, maka harus kita ubah menjadi bentuk pecahan yang sama. Mengubahnya bebas, mau kalian ubah menjadi desimal, menjadi persen, ataupun menjadi pecahan biasa. Jadi 14% dikali 6 1/4 dikurang 2/5 dibagi 0,8 adalah 3/8. Kalau misalkan mau kalian ubah menjadi desimal semua juga boleh. Kan nanti hasilnya berapa? 3 dibagi 8 itu nanti hasilnya ketemunya. .44 sekian. Baik, silakan di screenshot bagi yang belum selesai mencatat. Ustadz hapus. Ini ada 2 soal untuk kalian latihan di rumah, tidak perlu dikumpul, ini untuk mengasah kemampuan kalian saja. 1,25 dikurang 52% ditambah 9/50 dikali 8 1/3. Yang kedua 5 1/5 dikurang 2,1 dibagi 7/5 ditambah 15%. Baik, perhatikan. Jika misalkan ada seperti ini, 3,5 ingin kalian ubah menjadi pecahan biasa. Ini berarti artinya 35/10. Nah, seperti ini caranya. Jadi, angkanya tidak berubah menjadi pembilang. Cuma penyebutnya menjadi misalkan satu angka di belakang koma berarti per 10, kedua angka di belakang koma per 100, begitu caranya. Sini ada 1,25 dan 2,1. Jadi silakan kalian latihan di rumah dengan soal ini. Baik, untuk soal yang tugas nanti setelah ini Ustadz akan tampilkan soal yang tugas sebelumnya pada pertemuan hari Jumat yang lalu. Baik, Ustadz bacakan soalnya. 1,25 dikurang 52% ditambah 9/50 dikali 8 1/3. 8 1/3 pecahan campuran ya. Sekali lagi Ustadz ulangi soal nomor 1. 1,25 dikurang 52% ditambah 9/50 dikali 8 1/3. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, 5 1/5 dikurang 2,1 dibagi 7/5 ditambah 15%. Kali lagi Ustadz ulang. 5 1/5 dikurang 2,1 dibagi 7/5 ditambah 15%. Baik, 2 soal ini tidak perlu dikumpulkan, cukup untuk kalian latihan di rumah agar lebih
bisa mengerjakan soal-soal dalam bentuk seperti ini. Baik. Ya, pelajaran kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.